Pemirsa, Sindo Siang kita awali dengan informasi petugas Gulkarmat Sektor Pademangan mengevakuasi 2 remaja pemeliharaan gedung yang terjebak di gondola lantai 18 di Pademangan, Jakarta Utara. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi para pekerja. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Pademangan menerima panggilan darurat ada 2 pekerja terjebak di gondola di Pademangan Timur. 5 personil diterjunkan dan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. 2 pekerja bernama Dedi, 29 tahun, dan Ridwan, 35 tahun, terjebak di lantai 18 gedung setelah klep seling mereka terputus saat melakukan pemeliharaan gedung. Kepala Regu Gulkarmat Sektor Pademangan, Tatang Suryadi mengatakan, evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi mereka yang sudah terjebak hampir 1 jam ke lantai 18. 2 orang pekerja yang sedang melakukan pemeliharaan gedung, namun ketika ingin naik ke atas, tali dari kren gondola tersebut mengalami trouble sehingga membuat putus dan tidak bisa menaik. Nah, kita mendapat laporan, kita meluncur, dan kita alhamdulillah kita evakuasi, kita sampai dengan cepat, selamat dengan menggunakan rangkaian sistem jetrik. Jelaskan Bang, mereka terjebak di lantai berapa? Para pekerja terjebak di lantai 18. Kedua pekerja ini pun dapat dievakuasi dalam keadaan selamat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan kerja. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, pencuri buah sawit di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung jadi sasaran amukan massa. Mobil pick-up yang digunakan pelaku hangus dibakar warga yang tersulut emosi. Menyala, abangku, balik sawit, aku. Awal tuh, tinggi deh. Tuh mobil lu 3 dulu, dilalat tuh. 1 unit mobil pickup warna hitam hangus dibakar warga di Desa Limbung, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Mobil itu dibakar massa lantaran digunakan pencuri buah sawit dari perkebunan sawit masyarakat. Teki bensin itu yang diletup. Tak hanya mobil yang dibakar, warga juga sempat menghakimi pencuri sebelum akhirnya diamankan polisi. Polisi mengamankan 3 tersangka yang sudah sering beraksi di perkebunan milik warga ini. Berdasarkan keterangan yang ada, kami melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Kami mendapat informasi bahwa memang benar pelaku yang dimaksud oleh warga mengakui bahwa mereka melakukan pencurian di lokasi tersebut. Saat ini tersangka pencuri buah sawit dan barang bukti berupa mobil yang terbakar telah diamankan di Polsek Jebus guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Pemirsa, barang bawaan rombongan wisatawan asing asal Taiwan hilang dicuri orang di kawasan wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. 7 tas bernilai ratusan juta rupiah raib dibawa pelaku. Rombongan 10 wisatawan asing asal Taiwan ini panik saat mengetahui 7 tas berharga miliknya di dalam minibus raib di gondol maling. Sempat terjadi salah paham antara korban dan sopir pengantar wisatawan ini terkait peristiwa tersebut. Namun warga segera membantu komunikasi keduanya. Kejadian bermula ketika rombongan wisatawan asal Taiwan ini berlibur wisata ke Bromo melalui jalur Probolinggo. Sampai dekat pintu masuk, minibus tersebut berhenti sejenak dan 10 rombongan turun melihat suasana di Bromo. Saat hendak melanjutkan perjalanan, rombongan kaget. Pintu minibus yang terkunci terbuka dan dicek barang bawaan berisi laptop, tablet, smartphone, dan kamera profesional raib di gondol orang. Itu kan kehilangan 7 koper. Aslinya katanya 6, 1 ketemu di selipan di anunya di mobilnya gitu. 6 koper itu kerugiannya kalau dihitung rata-rata 100 juta 8.000 atau 80.000 gitu. Nah itu salah satu koper ada GPS-nya. GPS-nya itu lokasi terakhirnya itu ada di Jalan Bogowonto, Kota Probolinggo.
Jadi kita minta bantuan polisi, Polres Probolinggo, waktunya dibantu, tapi tidak menemukan GPS itu gitu Pak. Itu turis asal mana itu? Asal Taiwan. Ada 10 orang yang kehilangan itu. Salah satu korban mendeteksi GPS yang dipasang di tasnya, namun saat tiba di lokasi bersama polisi, tasnya tidak ada. Kasus kehilangan ini ditangani oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis. Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membeludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat mengungkap fakta baru kasus pembunuhan pelajar kelas 7 SMPN Negeri 26 Kota Bandung. Pelaku utama diduga menyukai korban, pelaku sakit hati dan menghabisi korban saat korban menjauh dan memutus pertemanan. Pemeriksaan kedua pelaku berinisial YA dan APM yang berstatus sebagai pelajar SMA di Garut masih terus bergulir. Penyidik terus menggali motif kematian tidak wajar pelajar 14 tahun tersebut yang jasadnya ditemukan di bekas lahan objek wisata Kampung Gajah Cihideng, Kabupaten Bandung Barat 13 Februari lalu. Satreskrim Polres Cimahi telah memeriksa 13 saksi. Dari pemeriksaan tersebut, pelaku mengaku hubungannya dengan korban lebih dari sekedar teman. Korban yang menyadari hal tersebut memilih untuk menjauhi pelaku. Hubungan antara korban dengan pelaku itu adalah hubungan pertemanan. Yang mana hubungan pertemanan tersebut mungkin si pelaku merasa bahwa hubungan pertemanan itu berlebih. Sehingga pelaku hubungan pertemanan berlebih terhadap si korban. Sehingga dengan adanya hal seperti itu, ya keluarga korban itu merasa khawatir dan akhirnya mencoba untuk memindahkan sekolah korban menuju ke Bandung. Korban yang sudah mulai menyadari hal tersebut, ya yang menjadi trigger seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya dia mencoba untuk menjauhi si pelaku. Dengan sampai akhirnya dia mencoba memberikan pernyataan sikap bahwa dia menghentikan pertemanannya. Kedua pelaku berhasil ditangkap di kampung halamannya di kawasan Banyuresmi, Kabupaten Garut setelah buron usai menghabisi korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus buru pelaku penembakan suami anggota DPRD yang terjadi di rumahnya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi sudah periksa 9 saksi dan analisa rekaman CCTV. Polisi memeriksa 9 saksi, diantaranya warga di lokasi kejadian dan 1 orang lainnya adalah suami anggota DPRD yang menjadi korban penembakan. Para saksi diperiksa di unit 2 Satreskrim Polres Pekalongan. Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk mencari titik terang siapa pelaku penembakan. Selain 9 saksi, polisi juga memeriksa kamera pengawas atau CCTV di lokasi sampai dengan semua jalur jalan yang dilewati.
Hingga saat ini tim penyidik dari Polres Pekalongan dan juga Polda Jawa Tengah sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 9 orang saksi yang ada di TKP, dan kemudian juga kami sudah melakukan pengambilan rekaman CCTV untuk dilakukan analisa sehingga bisa mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan juga untuk menentukan ciri-ciri pelaku yang lebih jelas. Sebelumnya korban tengah duduk santai di teras rumah bersama 2 rekannya. Tiba-tiba seorang pelaku datang menggunakan motor dan melepaskan tembakan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyelidiki peristiwa robohnya tembok setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter di SMPN 182 Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi akan segera memeriksa pemilik tembok. Pasca robohnya tembok setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter di SMPN 182 Jakarta Selatan, polisi langsung melakukan proses penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada unsur pidana yang menyebabkan robohnya tembok. Polisi akan segera memanggil pemilik tembok berinisial S untuk dimintai keterangan. Pasti antara pihak pemilik order dengan pihak sekolah sudah ada kesepakatan untuk perbaikan. Tembok pagar setinggi 5 meter pada Minggu siang roboh dan menimpa ruangan SMP Negeri 182 Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah dalam kondisi libur dan tidak ada aktivitas di sekitar sekolah. Namun insiden ini mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Saat ini petugas PPSU diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air yang tertutup. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengkonsumsi narkoba. Barreskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Barreskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Johnny Edison mengonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Dengan penetapan ini, penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan juga tersangka dijerat pasal berlapis. Di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Informasi lainnya pemirsa, seorang pengemudi ojek online ditemukan meninggal dunia di atas motornya. Sebelumnya warga mengira pengemudi tersebut tertidur karena kelelahan. Beginilah posisi seorang pengemudi ojek online yang tertunduk diam di atas sepeda motornya. Diduga kelelahan cari pelanggan, ternyata pengemudi ojek online tersebut meninggal dunia. Peristiwa terjadi dini hari pada pukul 23.30 di depan ruko Palm Spring, wilayah Batam, dan juga korban masih mengenakan jaket hijau lengkap dengan helm berstiker komunitas ojek online. Motor yang dikendarainya terparkir rapi seolah dirinya hanya berhenti sejenak untuk melepas rasa lelahnya. Menurut keterangan saksi yang melihat bahwa tidak ada gelagat mencurigakan saat korban berhenti di depan ruko tersebut. Dari olah TKP, Polresta Barelang tidak menemukan tanda kekerasan di tubuhnya. Korban pun dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, pada Selasa 18 November 2025, seorang driver ojek online juga ditemukan meninggal dunia di teras sebuah warung makan di perumahan Hang Kesturi Legenda Malaka. Sebelumnya, korban bernama Solihun bertekad memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja hingga larut malam demi mengejar orderan. Namun pada malam itu dirinya merasa tubuhnya terasa lemas dan juga kelelahan dan pamit ke rekan-rekan ojolnya untuk istirahat sebentar di teras. Namun ternyata korban beristirahat untuk selama-lamanya. Solihun ditemukan meninggal dunia sambil mengenakan jaket hijau khas ojol, seakan menunjukkan betapa kerasnya dirinya berjuang hingga akhir. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Tanggul Sungai Tuntang jebol, seluruh akses jalan utama di kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah lumpuh terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak Minggu malam hingga Senin pagi membuat aktivitas kota lumpuh. Seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar ke arah lingkar utara Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dampak banjir khususnya di kota Purwodadi, di seputaran Bundaran Simpang 5 tergenang secara keseluruhan ketinggian 20-30 cm, sedangkan yang di Jalan R. Suprapto ini mencapai 40 cm. Dan untuk rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan menempatkan personil di titik-titik tergenang atau pertigaan, dan untuk pengalihan arus lalu lintas dari Jalan R. Suprapto kita alihkan menuju ke Majenang, kemudian ke arah selatan sampai di arah utara sampai di Ngurangan, kemudian Jalan Ayani, Pasar Penggetas. Sementara itu kendaraan roda 2 yang hendak melintas atau mogok diangkut oleh petugas menggunakan towing. Banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan pedagang di sepanjang jalan utama kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat banjir perlintasan kereta api di Grobogan lumpuh. PT KAI melakukan penutupan sementara dan sejumlah kereta yang melintasi jalur terendam banjir akhirnya dialihkan. Debit air Sungai Tuntang meluap, merendam dan menutupi jalur rel kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Tanggul kali Cabean di Dusun Kendalsari, Desa Tadumsari saat ini sudah jebol.
Demi keselamatan penumpang kereta api, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegawanu. PT KAI Daup 4 Semarang kemudian melakukan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan kereta api dari utara melalui rute selatan Brumbung, Gundih, Gambringan, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat banjir, 3 kereta api yakni Gumarang Kaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Kini jalur KA yang sempat dialihkan sudah kembali normal, namun kereta api melaju dengan kecepatan terbatas. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kawasan Kota Tua, Jakarta ramai dipadati pengunjung saat digelar acara Jakarta Live Festival guna memeriahkan Tahun Baru Imlek tahun 2026. Festival digelar selama 2 hari pada 16 dan 17 Februari 2026. Kawasan historis Kota Tua Jakarta kembali bersinar melalui gelaran Jakarta Live Festival edisi Tahun Baru Imlek. Acara digelar di Taman Fathahillah ini menyuguhkan perpaduan teknologi visual, video mapping, serta pertunjukan seni tradisional. Selain itu, pengalaman wisata malam yang memukau bagi warga ibu kota tersaji mulai pukul 16.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Kita karena tertarik sama ada event Imlek gitu, seru banget. Iya dong. Kenapa memilih Kota Tua? Soalnya di sini banyak spot-spot buat foto-foto. Terus ada konser juga. Spotnya menarik-menarik di sini. Makanya kita suka di sini. Sebagai anak muda sih semoga lebih modern lagi sih ya. Dan lebih bagus lagi pastinya. Sementara itu, gemerlap cahaya lampion merah dan ornamen khas Tionghoa menghiasi kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Banyak warga yang antusias dan juga menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik dengan Hari Raya Imlek. Bahkan hingga tanggal 17 Februari mendatang, pengunjung dapat menikmati instalasi cahaya dan berfoto dengan berbagai LED. Perayaan Imlek tahun 2026 ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan juga syarat akan budaya. Banyak banget kalau misalnya warga Jawa udang, nggak ada udang ya. Udah nggak ada. Saya show ulang tahu pasti ini show. Pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat berlangsung hikmat. Umat Tionghoa melaksanakan ibadah serta mengucapkan doa terbaik yang ada di tahun ini. Umat Tionghoa dari berbagai kalangan dan juga usia telah berdatangan sejak pagi di Wihara Dharma Bakti, kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Mereka memulai ibadah berdoa dalam wihara dengan hikmat. Kemudian menghanturkan doa agar senantiasa diberikan kebaikan, kebahagiaan, dan keberuntungan di tahun yang baru. Atmosfer Imlek juga sangat terasa dengan hiasan dominan berwarna merah di sekitaran kawasan Petak 9. Panitia Imlek di Wihara Dharma Bakti membuka ibadah hingga pukul 21.00 atau pukul 9 malam nanti. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan perayaan Imlek 2577 Kongzili, kita sudah terhubung dengan Bagus Prasetya di Wihara Dharma Bakti, kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Baik, selamat siang Bagus, bagaimana kemeriahan perayaan Imlek di sana? Silakan. Baik Nata dan pemirsa, suasana di Wihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat menjelang siang ini terlihat semakin ramai dan hikmat. Umat Konghucu beserta keluarganya datang ke wihara ini untuk melaksanakan ibadah dalam rangkaian pelaksanaan Hari Raya Imlek di tahun 2026 ini. Di mana tadi saya melihat para warga Tionghoa memadati lokasi Wihara Dharma Bakti ini, dimulai dari di lantai 1 ini dan juga di lantai 2. Untuk saat ini saya akan menggambarkan beginilah kondisi di
lantai 1 Vira Dharma Bakti, di mana warga Tionghoa melaksanakan sembahyang dengan membawa hiu, dupa, dan sesaji, serta memanjatkan doa kepada dewa-dewa dan Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keselamatan, kesehatan, dan kelancaran rezeki di tahun baru Imlek tahun ini. Hiu-hiu dan dupa dinyalakan menjadi bagian dari prosesi doa sebagai simbol pengharapan dan permohonan berkah di awal tahun baru Imlek. Dan juga perayaan Imlek kali ini juga tadi diwarnai dengan ritual khasnya, yaitu melepas burung atau dikenal dengan ritual Fangseng. Yaitu ritual ini merupakan simbol untuk melepas keburukan dan energi negatif, sekaligus menjadi bentuk permohonan maaf kepada alam. Di tahun kuda api ini, umat Konghucu berharap agar tahun baru Imlek ini membawa semangat baru, kesuksesan, dan kehidupan yang lebih makmur. Tidak saja umat Konghucu dan warga Tionghoa, di sini juga tadi saya melihat banyak warga-warga sekitar ini untuk menanti tradisi pemberian angpau dari warga atau dari umat Tionghoa atau Konghucu. Dan juga nanti untuk warga yang ingin beribadah di Vira Dharma Bakti ini, operasional Vihara Dharma Bakti dimulai pada pukul pagi tadi dan hingga operasional sampai jam 9 malam. Kembali kepada Anda, Nata. Baik, terima kasih Bagus Prasetya melaporkan langsung dari Vihara Dharma Bakti, Petak 9, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, merayakan Tahun Baru Cina, warga berebut kue keranjang dalam kirab budaya Gerbek Sudiro. Menyambut Imlek 2026, warga di Solo, Jawa Tengah menggelar kirab budaya Gerbek Sudiro tahun 2026. Sebanyak 5.000 kue keranjang dibagikan kepada masyarakat. Bahkan warga pun antusias mengambil kue keranjang walaupun dalam kondisi hujan. Sebelumnya, gunungan kue keranjang dikirap mengitari Kelurahan Sidoar Sudiro Prajan yang merupakan perkampungan multi etnis menempuh jarak sekitar 4 km dengan start dan juga finish di Pasar Gede Solo. Gerbek Sudiro adalah event tahunan dan masuk dalam kalender event nasional ini. Merupakan alkulturasi budaya khas Tionghoa dengan budaya Jawa yang sangat kental, dimeriahkan dengan berbagai atraksi kesenian yang disajikan. Ini kami dari komunitas JC Semarang, ini pertama kalinya kami ikut. Komentar kami sangat positif sekali kegiatannya, kami bisa mengenal budaya baru lagi. Kebetulan kami dari Semarang, kebudayaannya sama, semoga kedepannya kita diundang lagi. Kirab hari ini lebih bagus daripada yang dulu, karena ini lebih maju, diikuti 5 negara. Kan kirab ini supaya warga masyarakat di Solo sekitarnya supaya puas dengan yang dulu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sido Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sambut bulan suci Ramadan, ratusan warga gelar pawai obor maksud kami dengan keliling kampung bersama dengan pocong dan kuntilanak di Pademangan, Jakarta Barat. Sementara di Tarakan, Kalimantan Utara, ribuan warga tumpah ruah ke jalan menggelar pawai obor. Sambut bulan Ramadan, ratusan warga RW 02 Pademangan Barat, Jakarta Utara menggelar pawai obor keliling kampung. Tidak hanya dimeriahkan dengan kembang api, pawai obor kali ini sangat menarik karena diramaikan oleh beragam jenis hantu seperti tuyul, pocong, dan kuntilanak. Pada bulan suci Ramadan nanti, pihak RW setempat juga akan mengadakan siskambling di malam hari untuk menghindari adanya aksi tawuran dari anak-anak muda. Pawai obor juga digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan di sepanjang Jalan Diponegoro, Sebangkok, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, komunitas pemuda, organisasi masyarakat, dan santri pondok pesantren antusias berkeliling dengan membawa obor. Selain menyalakan obor, peserta pawai juga membawa sejumlah alat musik mengiringi lantunan sholawat. Dari Jakarta dan Tarakan, Kalimantan Utara, Rizky Falupi, Usman Codang, iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan warga memadati Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dalam gelaran tradisi menggenan sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga antusias berebut gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian dan juga kue apem. Ribuan warga yang berkumpul di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur ini tak takut duri. Ya, mereka antusias memperebutkan gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian serta kue apem, jajanan khas tradisi Megengan. Gelaran tradisi Megengan digelar sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga mengaku senang bisa berebut buah meski tangannya terkena duri dari buah durian. Barokah dan sangat seru. Barokahnya kita dapat buah. Ini sama duren. Ya, sama kue-kue basah. Putih dapat duren, salah, ya tangan sama-sama lo kebetulan berdarah. Senang sekali. Acara Megengan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya didatangi sejumlah tokoh dan juga masyarakat dari berbagai wilayah. Warga berharap acara Megengan terus dilestarikan dan digelar lebih besar untuk mempererat silaturahmi dan menguatkan iman bersama-sama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berebut 5 kuintal ikan yang disebar di sebuah empang berukuran besar. Munggahan ngubek lauk atau berburu ikan gratis ini menjadi tradisi turun-temurun sebagai tanda jelang dimulainya bulan suci Ramadan. Seperti inilah keseruan ratusan masyarakat di Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang masuk ke dalam empang penuh lumpur untuk berburu ikan secara gratis Senin pagi. Sebanyak 5 kuintal berbagai jenis ikan mulai dari ikan nila, ikan mas, dan ikan mujair dilepas di empang berukuran 100 meter persegi itu untuk ditangkap oleh masyarakat secara bebas. Siapapun boleh mengambil ikan sepuasnya untuk dibawa pulang dengan catatan hanya boleh menangkap ikan dengan tangan kosong atau jaring kecil sederhana. Bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan, ya, ngubak ikan. Iya. Senang nggak sih, Bu? 1 tahun sekali. Satu sekali. Ya. Senang, Bu? Alhamdulillah. Senang. Ya. Dapat apa aja ikan sekarang, Bu? Dapat mujair. Jair. Ya. Nila, ikan nila. Terus? Banyaknya si buntur dengan udang. Si buntur. Nampaknya berburu ikan gratis tersebut merupakan tradisi rutin setiap tahun yang digelar beberapa hari sebelum masuk bulan suci Ramadan dengan sebutan munggahan ngubek lauk. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama hari ini menggelar Ruhyatul Hilal penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah secara serentak di 36 titik di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan, pantauan hilal dipusatkan di Observatorium Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Pelan-pelan katanya. Pemantauan hilal akan digelar di Menara Iqra lantai 18 Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin pada sore nanti pukul 16:30 waktu Indonesia Tengah. Ruhyatul Hilal akan melibatkan berbagai unsur seperti Badan Hisab Ruhyat atau BMKG, kemudian juga MUI, Pengadilan Agama, lembaga pemantau dari perguruan tinggi, serta ormas keagamaan. Dan tahun sebelumnya, Kementerian Agama Sulsel melakukan pemantauan hilal di Center Point of Indonesia. Lalu dipindahkan ke Menara Iqra kampus Unismuh Makassar. Lokasi ini dipilih sebagai upaya silaturahmi antar umat agama dan juga organisasi keagamaan. Kemudian nantinya hasil Ruhyatul Hilal di Sulawesi Selatan akan dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat penetapan awal Ramadan yang digelar di Jakarta setelah seluruh laporan pemantauan dari daerah diterima. Pelan-pelan katanya.
Dari kesempatan negara-negara MABIMS ya, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura ya. Kalau tidak salah itu ukurannya adalah 3 derajat di atas ufuk ya kalau saya tidak salah. Dan kemungkinan nanti penentuannya kita lihat pada saat BMKG, hasil penelusuran BMKG, hasil penelusuran dari Badan Hisab Ruqyat Sulsel itu nanti dikirim ke Jakarta sebagai panduan dari 36 titik nanti disitulah nanti pemerintah memutuskan melalui Kementerian Agama tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 18 atau 19 itu ya. Pemirsa, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sebelumnya Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu. Sementara MUI menyatakan ada potensi perbedaan awal puasa tahun ini. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama Selasa malam besok. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan Planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan besok malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN menyebut ada kemungkinan perbedaan awal puasa tahun ini. Perbedaan ini terlihat dari kriteria MABIMS yang digunakan pemerintah dan juga kriteria Turki. Pada saat maghrib 17 Februari 2026, di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS, kriteria yang digunakan oleh pemerintah dan sebagian besar ormas Islam, yaitu kurva kuning. Ini tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat geosentrik. Ini di wilayah Amerika, sehingga di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia belum memenuhi kriteria. Sehingga 1 Ramadan 1447 jatuh pada tanggal 19 Februari 2026. Namun, ada juga ormas yang menggunakan kriteria Turki. Pada saat tersebut, di wilayah Amerika sudah terpenuhi tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Di wilayah Alaska sudah memenuhi, sehingga menurut kriteria Turki, 1 Ramadan 1447 jatuh tanggal 18 Februari 2026. Jadi ada potensi perbedaan awal Ramadan, ada yang 19 Februari dan ada yang 18 Februari. Pemirsa, tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi ASN TNI Polri cair lebih awal. Bahkan anggaran dikucurkan lebih besar, yakni dari tahun kemarin sebesar 55 triliun rupiah. Pemerintah sudah menyiapkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Anggaran yang dikucurkan sebesar 55 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 49,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pencairan akan dimulai pada awal Ramadan. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara untuk ASN daerah diberikan dengan skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, memasuki hari ketiga libur panjang Tahun Baru Imlek, ribuan wisatawan dari berbagai daerah masih memadati kawasan Jalan Asia Afrika dan juga Jalan Braga Kota Bandung. Para wisatawan ini memanfaatkan momen libur panjang hanya untuk sekedar jalan-jalan sambil menikmati suasana Kota Bandung. Selain itu, banyaknya aneka kuliner tersebut membuat para wisatawan semakin betah untuk berlama-lama di kawasan Asia Afrika dan juga Braga. Akibat penumpukan wisatawan, jalan tersebut mengalami kepadatan kendaraan lalu lintas dan juga wisatawan. Bahkan selain itu, kawasan objek menuju wisata tengah kota juga mengalami kemacetan. Diprediksi kepadatan ini akan terus berlangsung hingga esok hari, mengingat masyarakat akan kembali beraktivitas pada hari Rabu mendatang. Sementara itu, wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta mengalami peningkatan di masa libur panjang perayaan Hari Imlek. Jalan kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Wisatawan juga terlihat menikmati suasana kota Yogyakarta dengan duduk atau berjalan santai. Sementara di beberapa titik lokasi ikonik menjadi lokasi favorit wisatawan untuk dijadikan latar belakang foto bersama. Beberapa di antaranya juga tampak berbelanja oleh-oleh seperti jajanan maupun pakaian. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di jalur Puncak Gadok, Bogor, Jawa Barat ramai lancar. Bahkan polisi menyiapkan rekayasa ganjil genap dan juga sistem satu arah secara situasional. Selama momen libur Tahun Baru Imlek, diperkirakan lebih dari 10.000 kendaraan melintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Wisatawan pun diimbau mewaspadai sejumlah titik rawan kemacetan untuk menuju kawasan puncak, diantaranya adalah Simpang Gadok, Pasir Angin Megamendung, dan Pasar Cisarua. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem ganjil genap pada pukul 6 pagi. Selain ganjil genap, polisi juga memberlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Jakarta. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan lalu lintas menuju ke Puncak Bogor, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Ismalia di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Baik, selamat siang Isma. Apakah sudah nampak kepadatan lalu lintas di sana? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Kalau ditanya apakah sudah ada kepadatan, memang kami pantau ini sudah ada peningkatan volume kendaraan terutama dari arah Jakarta menuju Puncak, Nata dan juga pemirsa. Namun belum adanya terjadi penumpukan atau mungkin kendaraan yang mengular ini belum terjadi dan belum diterapkan sistem lalu lintas one way atau jalur satu arah. Namun untuk sistem one way akan tetap diberlakukan pada siang nanti, tepatnya dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Namun untuk jam pastinya memang belum ada jam kapan akan diterapkan karena jalur one way ini atau sistem one way ini akan diberlakukan secara situasional melihat peningkatan kendaraan yang terjadi di tempat kami melaporkan, tepatnya di Simpang Gadok. Dan juga Nata dan juga pemirsa, ini merupakan akhir dari libur long weekend atau libur panjang. Jadi hari ini akan diprediksi akan terjadi puncak arus balik dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta, sehingga para pengendara ini dihimbau untuk tetap berhati-hati. Dan bisa kami sampaikan juga berdasarkan data Nata dan juga pemirsa, pada pukul 10 tadi ini sudah ada sekitar 7.000 kendaraan yang keluar dari exit tol Ciawi. Namun jumlah ini terjadi penurunan karena di hari kemarin pada pukul 10 ini sudah ada 8.000 kendaraan yang melaju di exit tol Ciawi. Dan memang untuk pada hari ini seperti tadi sudah saya sampaikan akan diprediksi terjadi puncak arus balik, sehingga para pengendara atau para masyarakat yang hendak melakukan perjalanan baik dari arah Jakarta menuju Puncak ataupun juga dari Puncak menuju ke arah Jakarta tetap dihimbau untuk terus tetap berhati-hati, memastikan kondisi kendaraan prima dan juga badan prima, karena memang untuk situasi juga di tempat kami melaporkan ini mendung dan bisa saja terjadi hujan, jalanan licin. Ini juga yang membuat masyarakat untuk dihimbau untuk tetap berhati-hati. Kembali ke Anda, Nata.
Baik, terima kasih Ismalia Medasari atas laporan Anda dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kasus ijazah Jokowi tampaknya akan memasuki babak baru. Ahli kubu Roy Suryo CS, Komjen Purnawirawan Ugroseno menyampaikan bahwa kasus ini sudah bergeser dari fitnah dan juga pencemaran nama baik yang menjadi dugaan penggunaan ijazah palsu untuk pencalonan dalam pemilu. Hal ini disampaikan oleh Ugroseno dalam konferensi pers bersama dengan tim hukum Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau Bala RRT. Dirinya menilai dengan adanya restoratif justice, kasus pencemaran nama baik dan juga fitnah yang menjerat Roy Suryo CS tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan. Ugroseno juga meminta penyidik bergeser ke pokok perkara awal dan fokus pada pembuktian keaslian dokumen ijazah Jokowi. Itu yang prinsip ingin saya sampaikan. Jadi kalau peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah sudah berhenti, nah bukan berarti perkara yang berkaitan dengan pokok perkara awal, yaitu masalah dugaan ijazah palsu, itu berhenti. Itu tidak berkait, ya, tidak seperti kapal dengan jangkar bukan. Ya. Nah, ini nanti akan maju berdasarkan putusan KIP yang dimenangkan oleh saudara Bonatua tadi. Dan ini akan masuk babak baru, ya, selain dari yang laporan TPO dulu di Barreskrim, juga akan dibuatkan laporan polisi baru oleh Pak Bonatua atau siapapun nanti yang melaporkan para komisioner KPU di Solo, di Jakarta dan di pusat. Ya. Jadi sekali lagi mohon dipisahkan antara peristiwa laporan polisi yang dilaporkan di Polda Metro, ya, dengan peristiwa penggunaan dugaan ijazah palsu tadi untuk menjadi calon wali kota waktu itu. Kalau penyidik Barreskrim atau penyidik Polda Metro Jaya mau serius, inilah saatnya kita menggeser kembali permainan, bukan pada pencemaran nama baik, bukan pada penghinaan, bukan pada fitnah, bukan pada ujaran kebencian, tetapi pada inti pokoknya, yaitu apakah ijazah Jokowi yang digunakan untuk wali kota, gubernur, dan presiden 2014-2019 itu asli atau palsu. Sementara itu, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengungkap fakta baru, yakni perbedaan antara ijazah Jokowi yang diserahkan ke Barreskrim dan ijazah yang dipresentasikan oleh Barreskrim pada 22 Mei 2025 yang lalu. Dr. Tifa pun mempertanyakan spesimen ijazah Jokowi mana yang sebenarnya digunakan Puslap 4 Polri untuk diuji. Kalau memang Barreskrim sudah melakukan penyitaan, Pak Joko Widodo sudah melakukan penyerahan ijazah asli sebelum presentasi disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim di tanggal 22 Mei 2025, ya, mengapa Barreskrim mempresentasikan fotokopi ijazah ini dan mengapa Barreskrim tidak mempresentasikan ijazah ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar sekali. Jadi yang diuji oleh Puslap 4 itu yang fotokopian ini atau yang katanya ijazah asli yang disita ini. Ya. Padahal dalam satu hari semua masyarakat Indonesia ya melalui media televisi kita menyaksikan kemunculan dari dua versi ijazah ini. Yang jelas sekali ini beda. Ya, kalau memang fotokopi ijazah ini berasal dari ijazah asli, maka ijazah asli ini akan ada noktah bleberan, ya kan? Ya, lalu pada fotokopi ijazah ini bleberan dari mana? Artinya apa? Artinya ini adalah spesimen ijazah yang berbeda. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polresta Solo Rabu lalu untuk melengkapi berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu.
Selain Jokowi, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dan juga ahli. Sehingga dalam waktu dekat, Polda Metro Jaya segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan. Kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut. Pemirsa, berulang kali Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Bahkan Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal tersebut adalah urusan pribadi. Sementara urusan hukum akan tetap berjalan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan apa? Dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa Pak yang ketiga itu Pak? Meskipun ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Kami telah melakukan. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Izin, Pak. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya. Rapat kali ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam rapat kali ini, Presiden Prabowo Subianto membahas tarif dagang Indonesia dengan Amerika Serikat. Prabowo meminta semua kebijakan harus menguntungkan masyarakat Indonesia. Ya, pemirsa, informasi lainnya, Kisruh PBI BPJS, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, membeberkan bahwa ada 100 juta peserta BPJS Kesehatan yang di-cover oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat mengcover 100 juta peserta BPJS Kesehatan dan 50 juta orang lainnya dibantu oleh pemerintah daerah. Sementara penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan mencapai 52% masyarakat se-Indonesia. Muhaimin Iskandar juga menyebut 106.000 peserta BPJS PB Tropik sudah aktif lagi. Terima kasih. Melalui apa istilahnya fitur. Berikutnya kepada masyarakat penerima bantuan iuran ataupun yang dinonaktifkan dan betul-betul darurat katastrofik, rumah sakit harus menerima dan menangani. Kalau enggak, awas ada BPJS yang bisa mengontrol. Sehingga nanti semua yang darurat harus ditangani oleh rumah sakit. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka buka suara terkait dengan RUU perampasan aset. Wapres Gibran tegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius dalam memerangi korupsi di Indonesia. Dan berikut pernyataan lengkap Wapres Gibran. Hari ini kita bicara tentang sebuah fenomena yang menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan pembangunan, yaitu korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik, dan lebih berat lagi, merugikan masyarakat secara luas. Kita semua harus menyadari bahwa anggaran negara, anggaran daerah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia harus dipergunakan setiap rupiahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari ICW, selama periode 2013 sampai 2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai 238 triliun rupiah. Dan berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi di tahun 2024 mencapai 310 triliun rupiah. Namun sayangnya hanya 1,6 triliun rupiah yang mampu dikembalikan ke kas negara. Artinya pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan. Dan lebih dari 90% menguap begitu saja. Bahkan justru tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku. Memang penyimpangan ini tidak hanya terjadi di 1, 2, atau segelintir negara saja, tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi. Oleh sebab itu, Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terbang ke Amerika Serikat dalam rangka kunjungan bilateral. Salah satu agenda utama yakni menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Rombongan Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Amerika Serikat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma pada Senin pagi. Dalam lawatan ini, Indonesia akan menggelar pertemuan secara bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo didampingi oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dikabarkan pada pertemuan perdana pada Dewan Perdamaian pada tanggal 19 Februari di Washington DC, Donald Trump akan membahas sejumlah hal. Di antaranya adalah rencana rekonstruksi Gaza, pendanaan, dan penugasan ribuan pasukan stabilisasi Gaza. Sekitar 35 negara telah menerima undangan untuk bergabung Dewan Perdamaian Board of Peace bentukan presiden termasuk Indonesia. Kemudian diperkirakan setidaknya ada 20 negara termasuk beberapa kepala negara akan hadir. Pemirsa, bersama Komite Palang Merah Internasional, tim pertahanan sipil di Gaza menemukan jenazah sebanyak 67 anggota dari satu keluarga di sebuah bangunan yang hancur di Bait Lahiyah, Gaza. Tim pertahanan sipil di Gaza mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi jenazah dari bawah runtuhan bangunan yang luluh lantak dibombardir Israel pada Oktober 2024. Bahkan rumah milik keluarga Abu Nasr di Bait Lahiyah menampung 250 orang dan 67 diantaranya menjadi korban genosida Israel. Lebih dari 7.000 orang di seluruh Gaza masih hilang di bawah reruntuhan bangunan. Namun sayangnya tim pertahanan sipil masih kekurangan peralatan untuk mengevakuasi para korban. Bahkan menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 726 jenazah telah ditemukan dari bawah reruntuhan seluruh Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan. امام انقاض البيت قاعده بستنى يطلعوا اخواتي طب كلهم طبعا ولكن اول حدا انا بتخيل اني ممكن يطلعوا جثمانه او ادعو اشوفه هو جثه هو شهيد هو اخويا محمد هو اول حدا انا بتمنى انهم يطلعوا جثمانه من تحت الانقاض او ادعو ونحاول انه ندفنهم بموتة تليق فيهم واحنا هينا قاعدين نستنى لنا من الثمانية شغالين الدفاع المدني. Pemirsa, gelar serangan udara militer Rusia mengklaim berhasil menguasai 4 wilayah di Ukraina. Pasukan tempur Rusia membombardir dan juga menguasai wilayah Vetkovoye, wilayah Zaporozhia, Ukraina. Nampak sejumlah pesawat tanpa awak menyerang target lokasi. Sementara Rusia mengklaim serangan ini telah menambah penderitaan Ukraina dan membuat posisi Rusia semakin diuntungkan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa telah merebut 3 wilayah lainnya di Ukraina. Rusia terus mendesak Ukraina agar tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus bertindak jika ingin mengakhiri konflik dengan Rusia. Sementara Zelensky tegaskan Rusia segera sepakati gencatan senjata. Going to have to get moving. Russia wants to make a deal and Zelensky's going to have to get moving. Otherwise he's going to miss a great opportunity. Pemirsa, kota London menyambut Ramadan 2026 dengan instalasi cahaya yang memukau. Bahkan lebih dari 30.000 lampu LED menghiasi kawasan West End dan Leicester Square. 5, 4, 3, 2, 1. Wali Kota London, Sadiq Khan, secara resmi menyalakan instalasi cahaya di kawasan West End Jumat malam lalu. Peresmian ini menandai 4 tahun berturut-turut perayaan Ramadan di ibu kota Inggris ini. Lebih dari 3.000 lampu LED menghiasi kawasan Leicester Square dan West End. Dalam sambutannya, wali kota muslim ini menekankan pentingnya solidaritas lintas agama dan komunitas. Sadiq Khan mengajak seluruh warga London untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat persaudaraan. Dengan ribuan lampu yang indah, Ramadan di London tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga pesan tentang toleransi dan keberagaman. Pemirsa, sukacita menyambut Ramadan juga terasa di negeri para nabi Palestina. Di Gaza dan tepi barat, warga berlomba-lomba membuat fanaus lampion tradisional Palestina yang indah.
Inilah dua bersaudara Muhammad Ramdan Khalil dan Abu Abdullah Al-Jamla. Warga Gaza ini telah memulai mendaur ulang kayu dari palet bantuan kemanusiaan untuk membuat fanos, lampion tradisional khas Palestina. Hal ini dilakukan untuk menghidupkan kembali semangat Ramadan dan tradisi di Gaza. Namun pengadaan bahan baku menjadi tantangan. Hal ini mengingat kayu, kain, dan perlengkapan listrik dilarang masuk ke Gaza karena blokade penjajah Israel. الفوانيس طبعا هي الأخشاب والأقمشة وطبعا الزينة الموجودة واللي هي الكوابل الكهربائية مع اللمبات مع الليدات اللي بتشتغل على البطاريات. تمام. احنا المواد تبعت الفانوس هذه طبعا وجدناها بصعوبة كبيرة. ليش؟ الأخشاب، الأقمشة، الكهربائيات ممنوعة إنها تدخل قطاع غزة بسبب منع الاحتلال إلى دخولها. الآن إحنا من وين بنوفر الأخشاب؟ بنوفر الأخشاب عن طريق اللي هي المساعدات اللي بتدخل إلى قطاع غزة، بتيجي تحتيها اللي هي قواعد خشبية تسمى مشاطيح، بناخدها وبنقوم بإعادة تدويرها وبصنع اللي هو الهيكل الفانوس الخشبي. Sementara itu, di Tulkarm tepi barat, warga Palestina menyambut Ramadan dengan sukacita. Semarak Ramadan ditandai dengan pemasangan fanos, lampu hias tradisional khas Palestina, dan lampu berbentuk bulan sabit. Sebuah truk pengangkut pipa paralon terguling di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Akibatnya lalu lintas macet hingga belasan kilometer. Kecelakaan tunggal itu terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 51. Truk yang melaju dari arah Jakarta terguling dan juga mengakibatkan pipa paralon berserakan di ruas jalan tol. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang hingga belasan kilometer. Bahkan petugas Satlantas Polres Karawang segera mengevakuasi kendaraan tersebut. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, namun supir truk mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan selamat siang pemirsa. Pada aktivitas siang di kawasan Jatinegara ini dalam keadaan relatif lancar untuk aktivitas masyarakat, kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Matraman melalui Kampung Melayu saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan yang akan mengarah ke arah Cawang melalui Jatinegara ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4, antisipasi angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di kawasan pasar pada median jalan, kemudian masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini juga perlu menjadi perhatian, tentunya Anda untuk menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Tentunya ikuti juga marka jalan yang ada di kawasan ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Otista melalui Kampung Melayu sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sebagai informasi Nata, tadi menurut informasi pedagang yang ada di kawasan ini, memang untuk aktivitas pasar pada siang hari ini masih daya beli masyarakat masih kurang. Tentunya di pasar ikan ini akan terjadi peningkatan daya beli pada sore hari. Mengingat pada sore hari ini baru ada ikan segar di kawasan ini sehingga akan terjadi peningkatan daya beli pada sore hari. Tentunya nanti pada waktu yang ditentukan pada sore hari kami harapkan Anda untuk tidak parkir di median jalan karena dapat menyebabkan perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Tentunya kami juga harapkan Anda dapat menggunakan gedung parkir yang sudah disediakan pihak pasar Jatinegara sehingga terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian sebagai informasi juga Nata Arman, pada
tanggal 16 kemarin angka pelanggaran yang ditilang melalui kamera etle untuk Polda Metro Jaya ini tercatat 326 pelanggaran. Tentunya ini juga mengalami penurunan. Kemudian Polda Jatim 325 pelanggaran dan Polda Jabar 145 pelanggaran. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang sudah tertib mematuhi rambu serta marka, kemudian kelengkapan kendaraan. Hal ini juga demi terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas yang aman. Kembali ke Nata Arman di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Planetarium Jakarta menjadi salah satu tujuan untuk mengisi libur Imlek hari ini. Bahkan sejak pagi pengunjung sudah antri untuk menonton pengetahuan luar angkasa Planetarium. Saat libur Imlek, masyarakat antusias datang ke tempat wisata edukatif seperti Planetarium Jakarta. Bahkan sejak pagi pengunjung yang mayoritas keluarga sudah memadati tempat tunggu Planetarium untuk menunggu giliran show. Karena sebentar lagi bulan Ramadan, pertunjukan di Planetarium ini dibagi menjadi 3 yang dimulai pada pukul 10 pagi, 1 siang, dan juga setengah 4 sore. Pengunjung memiliki 2 opsi pembelian tiket, yakni secara daring dan juga langsung di lokasi. Adapun untuk tiket dibanderol harga Rp10.000 untuk umum dan pelajar dapat langsung datang secara gratis dengan membawa bukti kartu pelajar. Antri dulu ya. Tolong dipantau Pak ya, putra putri. Pemirsa, sambut bulan suci Ramadan, ratusan warga gelar pawai obor dengan keliling kampung bersama dengan pocong dan juga kuntilanak di Pademangan, Jakarta Barat. Sementara di Tarakan, Kalimantan Utara, ribuan warga tumpah ruah ke jalan menggelar pawai obor. Sambut bulan Ramadan, ratusan warga RW 02 Pademangan Barat, Jakarta Utara menggelar pawai obor keliling kampung. Tidak hanya dimeriahkan dengan kembang api, pawai obor kali ini sangat menarik karena diramaikan oleh beragam jenis hantu seperti tuyul, pocong, dan kuntilanak. Pada bulan suci Ramadan nanti, pihak RW setempat juga akan mengadakan siskambling di malam hari untuk menghindari adanya aksi tawuran dari anak-anak muda. Pawai obor juga digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan di sepanjang Jalan Diponegoro, Sebangkok, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, komunitas pemuda, organisasi masyarakat dan santri pondok pesantren antusias berkeliling dengan membawa obor. Selain menyalakan obor, peserta pawai juga membawa sejumlah alat musik mengiringi lantunan sholawat. Dari Jakarta dan Tarakan, Kalimantan Utara, Rizky Falupi, Usman Codang, Ainus melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memadati Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dalam gelaran tradisi menggenengan sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga pun antusias berebut gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian dan juga kue apem. Ribuan warga yang berkumpul di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur ini tak takut duri. Ya, mereka antusias memperebutkan gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian serta kue apem, jajanan khas tradisi Megengan. Gelaran tradisi Megengan digelar sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga mengaku senang bisa berebut buah meski tangannya terkena duri dari buah durian. Barokah dan sangat seru. Barokahnya kita dapat buah. Ini sama duren. Ya, sama kue-kue basah. Dapat duren, salah, ya tangan sama-sama lo kebetulan berdarah.
Acara megangan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya didatangi sejumlah tokoh dan juga masyarakat dari berbagai wilayah. Warga berharap acara megangan terus dilestarikan dan digelar lebih besar untuk mempererat silaturahmi dan menguatkan iman bersama-sama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berebut 5 kuintal ikan yang disebar di sebuah empang berukuran besar. Munggahan ngubek lauk atau berburu ikan gratis ini menjadi tradisi turun-temurun sebagai tanda jelang dimulainya bulan suci Ramadan. Seperti inilah keseruan ratusan masyarakat di Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang masuk ke dalam empang penuh lumpur untuk berburu ikan secara gratis Senin pagi. Sebanyak 5 kuintal berbagai jenis ikan mulai dari ikan nila, ikan mas, dan ikan mujair dilepas di empang berukuran 100 meter persegi itu untuk ditangkap oleh masyarakat secara bebas. Siapapun boleh mengambil ikan sepuasnya untuk dibawa pulang dengan catatan hanya boleh menangkap ikan dengan tangan kosong atau jaring kecil sederhana. Bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Ya, gitu. Ngubak ikan. Iya. Senang nggak sih, Bu? 1 tahun sekali. Tuh. 1 tahun sekali. Ya. Senang, Bu? Alhamdulillah. Gitu. Senang. Ya. Dapat apa aja ikan sekarang, Bu? Dapat mujair. Jair. Ya. Nila, ikan nila. Terus? Banyaknya si buntur dengan udang. Buntur. Nampaknya berburu ikan gratis tersebut merupakan tradisi rutin setiap tahun yang digelar beberapa hari sebelum masuk bulan suci Ramadan dengan sebutan munggahan ngubek lauk. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.